bersama tante-tante yang cantik-cantik ini. Ada Tante Cili, ada Tante Tiur, ada Tante Rili, dan Tante Agnes. Oke, kita mulai ya ibadah pagi hari ini. Kita mau nyanyi mulai dengan lagu Hari Ini. Hari ini harinya Tuhan. Bisa ya? Musik Om. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan boleh membangunkan kami pada pagi hari. Tuhan juga boleh mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan jaga hati, jaga telinga kami, dan jaga juga mulut kami, supaya kami juga dapat mendengarkan dan memuji-muji Engkau dengan tulus hati kami dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita lanjutin lagi memuji Tuhan ya. Laskar Kristus. Siap. Laskar Kristus. Siap. Kita mau nyanyi lagi ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Bisa ya? Silakan Om. Melanjutkan lagi ya. Adik-adik masih semangat tidak? Guru-guru gimana? Tante Sili, Tante Rili, Tante Tiur, semua masih semangat. Yuk kita mau menyatakan rasa sayang kita buat Yesus yang telah menebus dosa kita. Yesus kekasih jiwa. Papa Mama boleh juga loh ikut joget kayak tante di sini. Yuk. Ha. Matahari dan sampai
kita sekarang akan memasuki hukum kasih. Semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Iya, adik-adik, Tante Tir mau tanya, di rumah ada yang bete nggak sih? Yang sebel, yang bosen gitu? Ada? Tante-tante? Tidak ya. Adik-adik jangan suka sebel, bosen. Karena apa Tuhan Yesus katakan kita harus selalu bersyukur setiap waktu. Bersyukur gimana? Mukanya senyum. Kasih senyumnya, mana senyumnya? Ya, kita mampu satu pujian yang ngingetin kita apapun yang terjadi kita harus tersenyum ya. Oke, siap? Siap Tante? Siap. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi ya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Iya, jadi adik-adik nggak boleh ada yang cemberut lagi ya. Nah, sekarang kita siapkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti biasa ya, kita persembahan 2 kali. Adik-adik nanti bisa titip sama mama papa kalau ibadah di gereja ya. Sudah siap? Jangan dilecek-lecek ya, dilipat yang rapi. Oke, sambil memberikan persembahan kita angkat pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Oke, siap? Ini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapaplah nilainya Tuhan, dibandingkan berkatmu yang berlimpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terima kasih sudah memberikan persembahan. Sekarang kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang kami rasakan hingga detik ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga mau menerima persembahan kami ini agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati mama papa terus Tuhan, agar mereka pun dapat memenuhi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Ya adik-adik, kita sekarang sudah masuk saat-saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasanya, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kan kita akan bernyanyi untuk firman Tuhan dulu. Lagunya apa ya? Coba kita dengarkan dulu deh. Adik-adik bisa tebak gak ini lagunya apa? Ayo, bisa tebak? Ya, baca kitab suci. Betul sekali. Tapi hari ini bosan pakai bahasa Indonesia terus. Kita sekali-sekali agak English. We sing in English, speak in English. Sekali-sekali ya. Boleh ya? Jadi kita mau nyanyi Read Your Bible, Pray Every Day.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, di sini yang akan bercerita adalah Om Jeffrey. Om Jeffrey mau cerita tentang kunjungan Ratu Sheba yang diambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 29. Sebelum Om bercerita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar hamba ingin menceritakan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang akan hamba sampaikan bisa didengar oleh adik-adik di rumah dengan baik, supaya adik-adik bisa menjadi orang yang penuh berkat dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap hari-hari kami di pagi hari ini, supaya kami tetap semangat dalam menjalani aktivitas kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, di sini Om mau menceritakan tentang kunjungan Ratu Sheba. Nah, sebelum Om lanjut, adik-adik masih ingat gak cerita yang diceritakan Om Ramses minggu lalu? Nah, betul, tentang hikmat Raja Salomo. Nah, di sini Om punya satu video tentang kunjungan Ratu Negeri Sheba yang mengunjungi Raja Salomo. Nah, adik-adik tonton dulu videonya, nanti Om akan menjelaskan lagi selanjutnya. Ditonton dulu ya adik-adik videonya. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula, kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal.
Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Syeba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Nah, gimana adik-adik video yang sudah ditonton tadi? Nah, di sini Om mau merangkum sedikit tentang cerita yang tadi sudah adik-adik tonton. Nah, Raja Salomo itu yang adik-adik tahu dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Nah, ada satu ratu, dia sangat tertarik mendengar cerita tentang Raja Salomo. Nah, ratu tersebut dia akhirnya mengunjungi Raja Salomo ke negeri Israel dengan pengawalnya. Nah, seperti yang tadi dicerita, ratu dia banyak menanyakan tentang hal-hal yang sulit untuk dijawab. Akan tetapi Raja Salomo bisa menjawabnya dengan baik. Di situ ratu sangat senang. Nah, ratu sangat senang karena di situ ratu senang karena Raja Salomo itu telah mengandalkan Tuhan di dalam setiap kegiatannya, di dalam dia menjaga rakyatnya, dalam melayani rakyatnya. Nah, akhirnya Ratu Seba dia menyiapkan hadiah dengan menyiapkan rempah-rempah, emas dan batu permata yang mahal. Nah, akhirnya Ratu Seba memberikan ke Raja Salomo. Nah, kesimpulan yang mau Om sampaikan di sini adalah jika adik-adik ingin seperti Raja Salomo, adik-adik harus menempatkan dalam hati dalam diri adik-adik, menempatkan Tuhan yang terutama. Ya, adik-adik, jika adik-adik ingin menjalankan aktivitas apapun, adik-adik menginginkan sesuatu, adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam hati adik-adik. Berdoa minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan mendengarkan doa adik-adik. Nah, jika adik-adik ke depan ingin masa depannya baik, ingin diberkati Tuhan setiap apa yang adik-adik lakukan, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia akan memberikan hikmat kepada adik-adik seperti yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Nah, adik-adik jangan lupa tetap berteguh kepada Tuhan, utamakan Tuhan di dalam diri adik-adik. Pasti suatu saat nanti di masa depan adik-adik pasti akan memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Adik-adik akan menjadi orang yang sukses, adik-adik akan menjadi orang yang hebat, yang dikenal banyak orang. Dan orang-orang juga mengenal adik-adik bisa menjadi seperti itu karena Tuhan. Jangan lupakan hal itu. Nah, sekian dari cerita yang sudah Om sampaikan. Adik-adik terus semangat. Mulai dari kecil adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan hingga besar nanti. Pasti akan indah pada waktunya. Amin. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Hamba telah menyampaikan firman kepada adik-adik di rumah. Kiranya firman-Mu pada hari ini menjadi berkat bagi adik-adik di rumah, supaya masa depan adik-adik di rumah bisa menjadi masa depan yang cerah,
dan berkati adik-adik yang telah mendengarkan firman ini supaya mereka selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam setiap langkahnya dari kecil hingga dewasa nanti, supaya mereka bisa menjadi anak yang baik, anak yang sukses dan takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, seperti Salomo yang selalu mengandalkan Tuhan dan dia selalu percaya akan Tuhan, makanya dia bisa menjawab apapun itu ya karena semuanya merupakan penyertaan dari Tuhan. Nah, sama seperti kita semua ya adik-adik, adik-adik yang ada di rumah, di sini Om dan Tante sekolah, guru sekolah minggu, kita juga mau mengandalkan Tuhan, mau percaya sama Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Untuk merespon firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Bahwa Tuhan Juga Gunung Batuku. Nah adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami baru saja menyelesaikan ibadah online pagi pada hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi adik-adik yang mendengarkan dan guru-guru sekolah minggu yang telah pelayanan dalam ibadah online sekolah minggu ini. Tuhan berkati juga ya Tuhan kami semua yang ada di sini, guru-guru sekolah minggu, supaya bisa terus melayani Engkau untuk adik-adik kami semua di rumah dalam ibadah online sekolah minggu. Berikan kami kesehatan dan kekuatan ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, di masa pandemi ini kami juga ingin berdoa untuk setiap gereja-gereja di seluruh dunia ya Bapak. Kiranya berkati seluruh gereja supaya bisa tetap dalam pemulihan masa pandemi ini, supaya bisa beribadah dengan normal lagi, supaya kami bisa beribadah kembali di gereja ini dengan penuh sukacita ya Bapak.
berkati juga Bapak pemerintah yang menangani masalah COVID ini, para dokter ya Bapak, supaya terus mereka bisa menjalani tugasnya dengan baik agar masa pandemi ini bisa berakhir dengan cepat ya Bapak. Berkati kami semua ya Bapak, berkati bangsa ini dan negara ini ya Bapak, supaya bisa pulih kembali, bisa kembali seperti semula, beraktivitas seperti semula ya Bapak. Hari Senin besok akan ada PSBB lagi, kiranya tidak akan lama akan berakhir lagi ya Bapak, supaya kami bisa beraktivitas dengan tidak penuh dengan kekhawatiran ya Bapak, supaya virus ini cepat pergi ya Bapak dari tempat ini ya Bapak, dari dunia ini ya Bapak, supaya kami tidak ada kecemasan kembali ya Bapak. Berkati setiap orang-orang yang sakit ya Bapak, sembuhkan mereka ya Bapak, supaya bisa beraktivitas kembali ya Bapak dengan penuh semangat dan sukacita ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas segala berkat-Mu. Doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan dalam Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian, om tante, hari ini, kini, dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah sampai di penghujung. Oke, kalau gitu kita tutup ibadah sekolah minggu ini, kita nyanyikan Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati. Guru-guru sekolah minggu, wahai Roy tidak lupa untuk mengingatkan adik-adik agar tetap menjaga kesehatan dengan cara yang pertama, diingat dulu ya, jangan lupa makan sayur dan makan buah, ingat itu. Yang kedua, jangan lupa minum vitamin dan banyak minum air hangat. Jangan lupa diingatin ya adik-adik ya, pakai masker sama cuci tangan, ingat. Yang keempat,